Yeay! Halo, selamat pagi pemirsa ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Udah hari Senin aja sana ya? Iya nggak terasa ya. Ngomong-ngomong nih semalam kan pastinya weekend ya. Iya. Jadi kemana aja Oh, sih? saya pulang kampung. Pulang kampung Iya, ya. pulang Pemirsa kampung. pastinya tentunya nih pasti liburan ya. Karena kan tentunya kalau Iya. akhir pekan untuk menyambut hari Senin, kita harus perlu amunisi yang super ekstra biar Benar. makin semangat lagi menjalani aktivitas. Benar sekali. Nah, mudah-mudahan seluruh pemirsa yang ada di rumah ini ya selalu sehat dan juga tetap bahagia menjalani Bener aktivitasnya banget, sehari-hari. amin ya Robbal Alamin, kita Asana doakan kemana bersama. weekend semalam? Tentunya kita masih bekerja. Oh, bekerja, baik. Bekerja, menyampaikan informasi terkini seputar Sumatera Utara. Oh iya, dinas ya, Dinas, bener Minggu-minggu banget. cari cuan juga ya? Iya dong. Tapi udah sold out. Tapi butuh lah, Oh, untuk butuh ya? keperluan kan banyak bener, ya. Bener. Siap kalau begitu ya. Aduh. Tapi semakin hari nih tentunya kita harus bisa memberikan insight positif ya, vibe Benar positif sekali, kepada pemirsa. Pasti juga pemirsa nih bertanya-tanya kira-kira narasumber kita hari ini siapa. Iya, gitu dan ya. sudah menanti-nanti Oh kira-kira iya ya, tentunya. apa lagi yang akan Pagi ditampilkan. Budi, Iya, pagi Nur. pagi Nur. Is. Semangat banget. Semangat banget nih Iya. Noe ya, ceria dia, ceria. Baru gajian. Enggak. Iya, aku pun Tiba- gak enak firasat aku nih. Tiba-tiba kan kayaknya udah Senin aja gitu. Ya, kan gak enak firasatku pun. Enggak, bukan Kenapa maksudnya. tuh? Iya, tiba-tiba udah Senin aja gitu kan. Tapi ya gitulah hari ya, kayaknya cepat kali gitu. Cepet dong berputar. Nah, kalau dari Senin itu berarti kita harus cari cuan lagi gitu. Nah, kayak Noe ini kan emang butuh banyak cuan. Iya, ya. Iya. Apalagi kan untuk menyambut di bulan 12 nanti, Budi. Kira-kira ada Keperluannya apa ya bulan masih 12 nanti ya? banyak ya. Ada pesta rakyat nanti ya. Pesta rakyat. BTW, Budi ini tumben hari ini ya agak baik gitu, ngasih motivasi gitu. Tadi dia katanya Memang harus baik harus lah, semangat Noe. cari cuan. Noe, memang harus kayak gitu. Jadi kita harus memberikan vibe positif kepada pemirsa yang ada di rumah. Harus gitu ya. Benar, iya karena cuan memang bukan segalanya, tapi Tapi? segalanya butuh cuan. Tapi BTW, Itu ininya ya. Iya. ya kan. Hari ini kira-kira narasumber kita siapa? Kita tuh siapa yang bakalan datang sih? Tenang, Katanya Noe. hari ini narasumbernya kawan si Budi. Iya, cakep. Cakep. Terus apa lagi, Bud? Tinggi. Tinggi. Putih. Putih, Noe. Putih. Yang bendera nih? Bukan. Iya juga sih. Tapi yang betul sih, paling keren itu adalah prestasinya. Oh, ini gini. Kenapa? Aku tuh kalau udah nengok anak-anak berprestasi tuh, sebenarnya aku juga banyak prestasi aku. Oh, Cuman iya. kayaknya aku lagi nggak mau sombong aja gitu kan, Iya, Allah. ngasih-ngasih ke publik gitu kan. Kalau Emangnya aku apa banyak aja sih. prestasi kau, Bu? Kalau udah Apa, nanti kalau Noe? misalnya aku bilang tuh aku kan kayaknya terlalu sombong gitu loh. Budi. Nyanyi, iya, ya Bukan kan. itu prestasinya. Nyanyi lagi, iya. Jadi Nyanyi apa? lagi, iya. Oh, ada Apa prestasi sih, Noe? apa? Ya, Lomba is- makan kerupuk. Enggak lah. Jadi apa? Enggak, tapi kalian jangan bilang-bilang sama orang lain. Iya. Prestasi Iya. aku tuh sebenarnya ya Mas, walaupun ya tingkat nasional lah. Oh, tingkat Tingkat nasional. nasional. Sombong amat. Iya, walau tuh balap karung. Balap karung. Iya. Wah. Oh, bukan balap sepeda ya, Noe? Kirain tadi balap motor gitu Oh, ya, iya. kan MotoGP gitu, nggak? Tapi Bahaya ya ngomong-ngomong, kalau di- tapi Untung nggak ngomong-ngomong, makan mic ya, Noe ya. tadi, Bahaya. tadi kalau kedengaran apa yang dia bilang, dengar. Habis. tamat riwayat. Oke. Tapi ngomong-ngomong siapa sih narasumber Budi? Aku Pokoknya juga ini penasaran. minggu depan dia tuh akan berangkat ke nasional. Nyusul dia lah. Ada Dia tempat kan nasional. Bukan ada tempat baru namanya nasional. Apa? Iya, Bukan iya. loh. Lombanya itu tingkatannya nasional kan ada Iya, tingkat kabupaten, lombanya tingkat kota, nasional. Minggu depan dia provinsi. berangkat. Jadi sebelum dia Nasional, berangkat, baru kita nasional. undang dulu kemari, kita sharing dulu Wih. ya. Seputar pengalaman dia. Iya. Ya, panggil aja lah Langsung Budi. aja kita panggil ya. Ah. Tapi sebelumnya kita sebutin dulu dong tema kita apa. Oh iya. Oh iya. Dan tentunya nih pemirsa hari ini tema kita sangat luar biasa. Ya. Yaitu Pemuda masa kini menjadi tombak di masa depan. Wow, keren banget Menjadi ya. tombak, jadi ujung tombak masa depan itu adalah pemuda-pemuda masa kini. Ya, Ya. kayak Apalagi kita kan inilah ya kan. generasi-generasi Generasi milenial ya. gitu Gen ya Z kan. ya? Gen Z, Iya. benar banget. Kalau Noah ini generasi keberapa ya? Atau generasi masa purba. Saya milenial. Masa purba. Oh ya. Yaudah, Kenapa? Kayaknya kolonial sih lebih tepat. masih veteran ya. Oke ya, saya undang aja langsung Iya, ya. langsung aja Ini panggil. teman saya, sahabat saya, mirip juga dengan saya. Oh iya. Wah. Oke, boleh tepuk tangannya dong? Boleh Iya. banget, Tepuk tangan panggil ini dulu. dia, Willy Lianggi. Oh iya ya. Waduh, keren, ganteng banget. kenalan dulu, brother. Sini
dulu. dong gabung Ke tengah, sama ke tengah, kita. ke tengah, ke tengah. Ah, dah gimana? Willy, Atau aku yang di sini? Willy. Coba. Udah mirip kan? Mirip apanya? Biar nampak cipitnya. Iya kan? Aduh, iya ya mirip ya, tinggi-tingginya mirip. Ya, Tingginya kok kayak Ariel kena matahari kalau dia. Ariel kena matahari. Gimana Noe? Ada Namanya siapa? Willy Lianggi. Oh, Willy Lianggi. Kenapa Noe? Willy Lianggi. Iya. Ini kalau dia Mr. Ten, Mr. Ten. Mr. Tin. Tin. Oh, Mr. Ten, ten 10. Betul, ini bacaannya apa nih? Mister Tin. Tin. Remaja. Kecuali I. Kenapa? Kalau I baru Tin. Oh alah ya. Oh, Jadi iya, iya. Indonesia sekali Iya. ya. Oh iya, iya. Mr. Tin ya. Iya tuh tengok shashnya Mr. Tin. Kenapa ya. Noe? Tapi kalau dia penyanyi, Ke kamera, ke kamera. tapi kalau, tapi kalau misalnya dia ini penyanyi, guys, Oke. Iya. pasti ini Willy Band. Willy. Aku juga ada, aku juga Oh, ada. Aku Ada juga apa? ada. Mana kamera? Kamera. Oke, kamera. Di zoom. Biasa- Willy Lianggi. Yes. Kalau dia seorang Mr. Mr. Tin Tin. Sumatera Utara. Kalau dia seorang pemain sinetron, namanya Nikita Willy. Oh, jago ya, jago ya. Willy kan? Keren. Oke, Budi. Budi ada, Budi ada. Ada. Apa, Bud? Kamera yang paling besar yang mana? Iya, apa tuh? Oke. Willy Lianggi. Iya. Kalau dia Mr. Tin. Oke. Kalau dia pemain bela diri, namanya Willy Dozan. Keren. Ada lagi. Ada lagi. Willy Lianggi. Willy Lianggi. Kalau dia Mr. Tin. Kalau dia boneka, Heeh. Willy Kitty. Yang ada. Ada lagi. Ada lagi. Willy Lianggi. Iya. Karena dia Mr. Tin. Oke. Kalau dia banyak ditengok anak-anak, Oke. namanya Willy Depu. Ini dah. Iya, kita gini aja sampai segmen akhir Iya, ya. ya. Cari lagi, kalian gak ada mau nambahin? Kalian Hah? cari. Iya. Ada Tapi lagi kayaknya- Papa Oni mau nambahin. Tapi kayaknya kasihan Agus. pemirsa ya Iya. kan. Nonton Kopi Pagi kok nggak dapat insight ya kalau kita kayak gini terus ya. Kita kan pengen apa ya? Mengorek-ngorek ilmunya. Kan begitu. Berbagi pengalamannya si Benar, Willy. benar. Langsung aja yuk sambil ngobrol-ngobrol. Iya, duduk makin aja, asik. kasihan teman aku Iya, nanti iya, berdiri heeh, terus, iya kan? Oke, Noe, Udah silakan Noe langsung kembali ke asal. Willy, oh udah. Udah nanti aja. Nanti aja ya Noe. Oke silakan Willy. Waduh, senang banget ini kita kedatangan Willy ya. Hasana gimana teman saya, oke kan? Oke banget ini sih. Kalau aku sih oke. Tapi tentunya selamat datang di acara Kopi Pagi. Di sini kita akan berbagi cerita seputar pengalaman dan prestasi-prestasi Willy tentunya. Iya Tapi dong. semakin asik kalau kita sambil minum-minum kayaknya ya. Bener dong. Minum apa nih kira-kira Willy? Pengen kopi atau jenis yang Pagi lain? hari ini cocoknya minum kopi Oh, nggak sih? kopi Biar ya? ngantuk kita. Siap. Oh, supaya nggak ngantuk ya. Iya. Oke. Bang Fari, udah sedia Gimana Bang kopinya? Fari? Udah Oke, siap ya? silahkan Bang Fari. Iya. Hari ini Bang Fari temanya apa ini? Temanya Kotak-kotak ya. Copet. Cowok peta-peta. Bukan tanda kutip ya. Iya. Oke. Cowok peta-peta. Oke, silakan Willy Terima kasih diminum. Bang Fari. Ya. Langsung saja kita nikmatin. Ya untuk pemirsa juga yang ada di rumah ya sembari menyaksikan kita di sini silakan diambil minumannya, makanannya ya biar lebih enjoy lagi nih ngedengerin kita di sini ya. Bener Waduh. banget. Dan ngobrolin nih tentang prestasi-prestasi, tentunya pemirsa di rumah juga memiliki banyak prestasi ya. Nah di sini nih tempatnya Ajang ya, di Kopi Pagi kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, memiliki prestasi ya, segudang prestasi yang akan dibagikan kepada kita bersama, sehingga kita lebih semakin semangat lagi nih untuk menjalani hari-hari. Dan juga menginspirasi para pemuda-pemuda yang ada di rumah ya kan untuk menjadi seperti para bintang tamu kita. Iya. Oke. Dan kali ini kita kedatangan Willy Lianggi merupakan Mr. Tin Sumut 2023. Waduh, ini ngomongin masalah Mr. Tin ini kira-kira yang ada di benaknya Hasana apa ini? Kalau aku,
pasti ini ajangnya harus ganteng. Uh. Pasti ganteng-ganteng semua kan. Oh, iya. Kemudian harus pinter juga. Pinter, kemudian harus juga punya banyak followers kali ya di Oke. Instagram. Kan harus populer kan. Kira-kira bener nggak sih? Bener nggak begitu? sih? Harus ganteng nggak sih? Harus ganteng, harus punya wawasan yang luas, gitu. Harus pinter, harus gimana? Gitu. Tapi bener yang nggak? pertama dulu, harus ganteng nggak sih? Ya, nggak harus ganteng sih. Nggak harus ganteng. Dan fisiknya oke. Oke. Enak dilihat aja ya, good enak looking dilihat, ya. good looking. Oh gitu. Terus tadi harus memiliki wawasan benar katanya. Benar. Tapi kalau followers nggak mungkin. Kak. Enggak juga. Enggak. Karena kan gimana pun kan setiap ajang kan nggak dilihat dari followersnya, paling dilihat dari gimana dia berpikir, gimana dia beradaptasi, gunakan sosial media, gimana nge-branding dirinya gitu. Karena kalau mau followers banyak kan kita juga harus membranding diri dulu kan. Bener, Bang. Bang. Kirain kalau kita mau banyak followers kita beli gitu. Rupanya bukan ya. Rupanya bukan. Oke. Kita harus buat personal Nge-branding branding lagi. dulu. Iya. Gitu ya. Justru kalau misalkan masuk Mr. Ten bisa jadi banyak followersnya ya. Iya, bisa jadi. Karena kegiatannya banyak. Iya, benar. Nah, kalau Mr. Tin sendiri ini goalsnya kemana sih ajangnya? Nah, untuk Mr. Tin ini ada 4 sih kita mau ketujuhnya kan. Fokusnya gitu ya? Yang pertama ada kepemudaan, Kepemudaan. kedua entrepreneurship, ketiga pendidikan, sama terakhir sosial. Sosial. ya. Oke. Karena kan masih kategori teen, masih remaja. Jadi dari keempat itu emang cocoknya ke Ke remaja. iya benar ke remaja. Usianya berapa sampai berapa waktu pas Usianya- mendaftar? Pendaftaran batasnya 15 sampai 21 tahun. 15 sampai dengan 21 Ya, tahun. benar. Nah, saat Budi ini udah berapa? Willy berapa usianya? Willy saat ini 21 tahun. 21 tahun berarti batas maksimal ya? Iya, benar. Oke. Berarti maksimal Saya ya. udah nggak bisa ikut kayaknya. Nggak bisa ya, udah kelewatan ya. Iya. Berarti bukan remaja lagi ya. Saya nggak Mr. Teen kayaknya. Jadi? Mr. 20. 20-nya berbatas sampai 20? 20-nya plus-plus 29. gitu ya. Jangan disebutin. Diketahuan Oke. umurnya berapa. Nah, untuk kegiatannya sendiri nih dalam waktu dekat apa kalau Willy sendiri fokusnya? Nah, kalau untuk kegiatan sehari-hari Willy ya Kak ya. Kegiatan sehari-hari Willy itu bekerja, kuliah, sama kerja sampingan itu sebagai influencer, sama mengikuti ajang ini. Oke. Jadi kayak merangkap gitu Pak. Benar-benar. Banyak banget ya kegiatannya. Bekerja, Oke. kemudian ada kegiatan-kegiatan Asana, tapi lain. kita penasaran ini bagaimana sih proses seleksinya bisa menang sebagai Mr. Teen Sumut 2023. Mungkin dari Willy boleh diceritakan bagaimana awal mula seleksi pemilihan dari Mr. Teen ini gitu. Jadi awal mula seleksinya itu yang pertama ada audisi 1. Audisi 1 dia kayak ngisi kuesioner gitu Pak. Oke. Bang. Terus Administrasinya ya. seperti gitulah bisa dibilang kuesioner motivasi mengikuti ini apa gitu. motivation Kalau untuk letter. audisi 2 nanti kita ada melalui via Zoom dari orang nasionalnya langsung. Karena kan Mr. Teen di Sumut ini belum ada dibuat ajang, belum ada yang berarti langsung pemegang ke naungan nasional. iya. Oke. Jadi nanti mudah-mudahan tahun depan udah ada pengajuan sih Regional kerjasama sama director dinas ya? pendidikan iya. Baik. Jadi audisi 2 itu deep interview lah kalau dibilang melalui Zoom kan ditanya-tanya ada 6 pertanyaan ditanya nanti. Oke. Dikasih waktu kita jawab satu pertanyaan apa jawaban kita batas waktunya. Dan jika setelah lulus di audisi 2 kita lanjut ke audisi 3. Audisi 3 dia meminta kita kirim video catwalk. Oh gitu. Iya, Tetap ada harus basic modelnya ya. Iya, tetap ada. Oke. Nah, kalau dilihat-lihat berarti panjang ya Hasan ya proses ininya ya, seleksinya begitu. Nah, tapi kita juga pengen tahu ini alasan dari Willy memilih Mr. Teen ya itu apa sih Ajangnya gitu. Nah, kenapa? karena kan kalau kita lihat banyak juga ya ajang-ajang Banyak, seperti banyak. ini, Apalagi duta-duta Sumatera yang Utara. seperti ini tuh Benar. banyak. Nah, gitu. Nah, kira-kira kenapa Willy memantapkan hati untuk memilih ya kayaknya tempat saya di Mr. Teen ini kayaknya. Coba silakan. Alasan Willy milih ajang Mr. Teen Indonesia itu mungkin salah satunya Willy ingin menjadi inspirasi. Sekaligus contoh untuk remaja-remaja Indonesia, khususnya di Sumatera Utara kayak bagaimana sih kita bisa menggunakan media sosial yang baik. Dan juga lebih ke salam literasi. Karena kan anak-anak remaja yang khususnya di Sumatera Utara kan kebanyakan menggunakan sosial media itu dalam hal negatif. Padahal kan bisa menggunakan hasil positif, bisa mendapatkan pendapatan atau biasa disebut cuan ya Bang Kak, ya kan. Terus lebih ke literasi ke anak-anak remaja sering-sering membaca buku daripada main games di handphone gitu. Oke, menurut Willy apa yang paling membedakan antara Mr. Teen dengan ajang-ajang lainnya? Kalau menurut Willy pribadi Mr. Teen ini yang pertama khusus remaja, 15 sampai 21 tahun. Yang kedua, ajang tersebut sangat berpotensi untuk anak-anak remaja yang ada di Indonesia, berbagai provinsi yang lain juga untuk mengikuti ini karena
setelah Mr. Teen ini kita akan mendapatkan basic-basic atau soft skill yang akan diberikan dari Mr. Teen Indonesia. Salah satunya jika menjadi winner akan mendapatkan beasiswa S1 di Universitas Ciputra Surabaya. Oke, siap, jadi siap. sangat luar biasa ya. Tapi kan kalau nggak salah Willy kan udah S1 ini Udah, ya? iya, benar. Itu jadi ngambil S1 lagi atau bisa di-upgrade ke S2-nya S2, beasiswanya? benar. Nah, kalau Willy Menang ditakdirkan nih ya menjadi kan? pemenang, Tentu goals kita ini menang Harus kan begitu menang ya? dong, jadi the benar. winner Nah, gitu ya. Kalau Willy menang jadi winnernya, mungkin Willy nggak bisa ngambil S1 untuk yang di bawah Willy. Mungkin Willy bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang lain dari Mr. Teen-nya. Oh gitu. Karena mereka Nah. juga ada menyediakan pelatihan gitu juga. Oke, Oke, baik. mungkin jenis yang lain ya, pembinaan. Mungkin itu jika Iya. pemenangnya dalam kategori SMA begitu Iya, ya, maka benar. dia akan ada beasiswa dari pihak penyelenggara untuk jenjang S1 ya. Iya, Tapi benar. kalau misalkan sudah menyelesaikan S1 ya silakan dipilih untuk hadiah-hadiah berikutnya ya, begitu. Nah, oke. Jadi Nah, sangat luar biasa ya. Jadi, tadi ada 6 pertanyaan pada saat Zoom ya. Iya, Oke, benar. nah itu kira-kira masih ingat nggak sih apa aja pertanyaannya? Masih dong. Oh. Boleh dong beberapa, di-share ke kita bersama. beberapa doang. Iya, tapi nggak apa-apa karena itu kan memang pertanyaan yang sangat memorable ya. Itulah Iya. yang menghantarkan bisa naik ke nasional ya. Oke, silakan. Kira-kira apa Terus pertanyaannya? salah satu pertanyaannya, motivasi mengikuti ajang ini apa? Oke. Yang kayak tadi udah saya sebutkan Oke. menjadi inspirasi. Yang kedua, jika mengikuti ajang ini, kan teen ini diizinkan tidak sama orang tua. Oke. Karena kan bagaimanapun setiap kita bekerja atau on duty kan kita harus mandiri secara Mandiri, pribadi. benar. Bersedia jika tidak ada orang tua yang menemani. Terus yang selanjutnya, jika Anda dipilih menjadi pemenang mewakili Sumatera Utara, apa yang akan Anda lakukan? Oke, kira-kira Orang tua? Willy akan melakukan apa? Oh, kalau dari kakak Kan tadi ini udah menang nih ya kan? orang tua setuju Oke. pastinya. Ya. Karena Willy dari dulu juga udah mandiri kan, udah banyak mengikuti ajang-ajang yang lain. Terus untuk kegiatan yang akan dilakukan, mungkin beberapa kegiatan sudah Willy lakukan. Oke. Salah satunya Willy pernah ke sekolah-sekolah bermain dengan anak-anak, kayak ngajar-ngajar gitu. Terus udah pernah ke sanggar. Terus kemarin Sanggar apa ini? Sanggar Sungai Deli, yang dekat Sanggar Sungai Deli. Oke. Sama kemarin terakhir ada ke Rumah Literasi Ranggi. Sama Willy pernah kegiatan baksos. Sekarang saat ini lebih fokus ke baksos. Willy Bakti Ke sosial ya? iya, ya? bakti Oke. sosial. Karena Apa Willy yang juga, dilaksanakan untuk baksos itu? Prosesnya apa? Willy juga bergabung dengan salah satu yayasan yang ada di Sumatera Utara kan. Namanya Yayasan Roda Peduli. Kemarin baksosnya ada kumpul-kumpulkan dana untuk orang yang tidak mampu. Oke. Sama ini penyandang disabilitas, kaki Oke. palsu dan tangan palsu. 60 kaki palsu dan tangan di Cemara Asri kemarin. Oke, jadi memang balik lagi ya, fokusnya itu 4 tadi ya kan? Iya, keempat ada pendidikan, Pendidikan, sosial, kemudian sosial, entrepreneurship, dan entrepreneurship dan kepemudaan. juga Iya. kepemudaan. Jadi Nah, semuanya jadi itu semuanya include di dirangkap. acara Mr. Teen Iya, ya. dan Dan kita juga harus melaksanakan 4 program ada tersebut. project campaign yang kamu bawakan? Iya, untuk ke nasional karena kalau tidak salah minggu depan ya akan berangkat ke Iya nasional. benar, iya benar. Kira-kira sejauh ini sudah sampai gimana nih persiapannya? Kalau untuk advokasi ya, kalau orang bilang, kalau Willy punya advokasi namanya Generation Without Limit, artinya itu generasi tanpa batas. Oke. Jadi generasi zaman sekarang itu tidak hanya nge-stuck di satu hal, bisa melakukan hal semua seperti yang Willy jalanin saat ini. Intinya kolaborasi. Iya, Iya, benar. benar. Nah, terus kalau untuk persiapan mungkin udah 90%. Paling nanti akhir-akhir tinggal di asa-asa, tinggal kayak di list apa saja yang kurang. Oke. Oke, baik Hasana. Kita juga pengen tahu sebenarnya ya Hasana ya. Kira-kira nanti di nasional itu akan ada apa aja penilaiannya ya? Benar banget. Oke. Kriterianya tuh Kriterianya seperti seperti apa ya? Benar. Tapi kita tahan dulu ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena tentunya kami akan kembali Kita saksikan dulu ini dia penampilan spesial dari dari Noe and Friends. Bersama dengan kami di, Di Kopi Pagi. Iya, masih bersama dengan gestar kita ya, Willy Lianggi merupakan Mr. Teen Sumut 2023 dan akan melaju ke nasional pada minggu depan ya. Benar. Tentunya bagi pemirsa yang ingin bertanya nih terkait dengan Mr. Teen atau seputar prestasi dari Willy, pemirsa bisa hubungi kita di 081161000386. Iya benar Oke. sekali karena tentunya nih tema kita sangat luar biasa, pemirsa boleh tanya apa saja seputar pemuda masa kini menjadi tombak
di masa depan. Oke. Aduh, kira-kira kita masih tergolong masih muda nggak ya? Anak Kira-kira muda sih nggak ya? sudah lewat. Sudah ya. lewat ya. Tapi kita harus bisa nih menjadikan adik-adik kita generasi-generasi yang cinta akan prestasi. Benar, ya. Kan nggak menutup kemungkinan nih, kita harus bisa mengajak mereka harus lebih berkarir, lebih baik lagi. Iya, ya, pastinya gitu. dong. Oke, Willy, kita ini penasaran ya. Pasti dari pihak nasional itu udah tahu dong kira-kira bakalan apa aja yang akan diujikan dan dinilai di sana. Nah, sampai dengan saat ini kira-kira apa saja yang Willy ketahui terkait dengan penilaian nanti di nasional? Aspek-aspek penilaiannya seperti apa? Boleh disilakan. Mungkin untuk dari yang Willy pribadi tahu, aspek penilaian salah satu dari public speaking, Oke. catwalk, sama ada nanti ada tes psikotes. Oke. Oh, Itu kan- psikotes juga iya, diujikan nanti kan ya? itu juga tahu Ketahuan kepribadian dong kita. EQ-nya berapa. Tahu. Takutnya di bawah rata-rata ya. Ya. Oke, terus? Karena kan ada juga sebelum grand final kita ada melakukan karantina dulu. Oke. Jadi di karantina ini ada beberapa kontes yang akan dilalui seperti nasional kostum. Oh, nasional kostum juga Iya, ada. iya nasional Oke. kostum. Terus swimwear, kok cowok pakai swimwear kayak pakai singlet sama celana pendek gitu. Oh, gitu. Oke. Terus yang lain kayak seperti kita gimana sih aktif tidak selama karantina, bersosialisasi tidak sama finalis-finalis yang lainnya. Ini berapa lama kamu untuk karantinanya sendiri nanti di nasional? Selama karantina ada 4 hari 4 4 hari. hari ya. Di mana? di Bandung, Jawa Di Barat. Bandung, Iya. Jawa Barat. Wah, ini bakalan tunggu-tunggu nih ya. Iya, benar Nah, sekali. terkait dari Udah seperti nasional. ini internasional ya. Bener, ininya. ada swimwear ya. Swimwearnya juga ada Iya. gitu. Terkait dari nasional kostum ini menarik sekali ya Iya. Budi ya. Ini kan pastinya etnis yang ada di Sumatera Utara yang akan iya. dibawakan ke nasional. Kamu nih mengambil etnis mana nih untuk nasional kostumnya? Nah, untuk nasional kostum Willy belum pernah spill. Oh. Di sosmed pun belum pernah spill. Nggak mau Jadi spill. Ah, Jadi kita ini juga nggak mau spill. Iya, nggak boleh di Nggak spill. boleh di spill. Karena Oh, dia ini- pengen surprise. Surprise. Iya, ya. benar. Karena kan benar. nasional kostum ini kayak bisa dibilang Secret kostum ya, yang harus dirasain. mewah ya Paling dibilang. ditunggu sebenarnya Mewah ya. karena kan gede banget Benar, itu benar, kan di benar, belakang-belakang, Dan di depan. spill berapa kilo yang dibawa? Berapa Iya, iya. kilo Karena kira-kira? rata-rata berat-berat ya. Nggak pernah timbang kan? Nggak pernah timbang. Kisaran-kisaran berapa Kisaran, gitu? iya. Nggak tahu sih, tapi yang di spill di belakang ada yang gede-gede gitu. Oke, tetap nggak mau di spill nggak boleh, ya. Nggak nanti- boleh. Karena itu menjadi salah satu gongnya nanti. Iya, apalagi kan tentang Sumatera Utara. Jadi Tapi nanti- kita doakan bersama, semoga nih Willy bisa menampilkan yang terbaik Iya. dan menjadi yang terbaik ya. Dan dapat mempresentasikan nasional kostumnya itu sebagaimana mestinya ya. Benar, Karena benar. itu menjadi salah satu penilaian dan juga kebanggaan bagi desainernya dong. Benar, tentunya. benar. Desainernya datang Nggak dari bakalan Sumatera mau dulu, di-spill juga? Atau dari Sumatera atau dari luar Sumatera? Dari Sumatera. Dari Sumatera Iya. Utara. Aduh. Wow, kita jadi penasaran. Penasaran dong, makanya pantengin terus. Pantengin terus ya, itu intinya ya. Iya. Nah, tentunya kamu untuk persiapannya udah berapa persen nih kira-kira dari mulai catwalknya, kemudian untuk psikotesnya, persiapan public speakingnya. Ini udah berapa persen kira-kira? Kalau Willy pribadi persiapannya angka 90% sampai 93%. Oke, 90 sampai dengan 93%. Sudah hampir Berarti matang sudah ya? hampir matang dong. Kalau Benar. dibilang sudah matang juga ya. Oke, nah daripada kita penasaran, kita coba lihat untuk kegiatan-kegiatan daripada Oke. Willy ya. Oke. Berikut, Pemirsa, berikut cuplikannya. Oke, nah ini pada saat kapan ini? Nah, ini saat waktu tahun lalu Willy mengikuti duta kampus di Unpri, salah satu kampus iya, Willy. benar, Bang. Ini Dan orang Willy tua. meraih, iya benar. Willy meraih semangatin posisi top ya. 6. Top 6. Oh ya, kalau di Unpri dia ada ininya ya. Mr. and Mr. and Unpri-nya. Miss Unpri. Oke, Iya, benar. Ini waktu Willy audisi 1, audisi 2, Audisi apa ini? audisi 2 di Mr. Miss Unpri-nya. Oh, gitu. Di situ juga ada melalui seleksinya. Banyak ya? Iya, benar. Ada photoshoot ya, seperti ini ya. Oke. Ada Iya, kelas iya, iya. catwalk juga. Jadi ini untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi yang Unpri, Unpri iya, ya. Baik, benar. kita beri tepuk tangan dulu. Sangat luar biasa Banyak ya? apresiasinya. Kegiatannya Jadi banyak ya berarti Jadi ya. sebelum menjabat sebagai Mr. Mr. Teen Teen Sumatera Sumut Utara. 2023, Willy ini sebagai top 6 untuk Mr. Mr. Unpri Unpri 2022. Oke.
Jadi setahun yang keren lalu ya. Iya, benar. Jadi sebenarnya dia ini udah ada basic ya. Iya. Bakatnya juga mendukung nih untuk ke Mr. Teen. Sebenarnya itu yang tadi ditampilkan videonya itu first time si Willy ngikutin beginian. Oh gitu. Nah, Oh jadi iya. Makanya berarti ini ajang kedua ya? Ajang kalau untuk yang nasional iya ajang kedua. Ajang kedua, Iya, ya. untuk yang ke pigeon ajang kedua. Sebelumnya ada apa lagi? Banyak yang lagi. pernah Sebelum Mr. Willy Unpri ini Hah? ada satu ajang. Sesudah Mr. Unpri, berarti sebelum Mr. Teen. Sebelum Mr. Teen? Itu ajang influencer gitu, ambasador. Oh, Jadi gitu. puji Tuhan Willy meraih second runner up ambasador. Second runner up. Iya, Oke. benar. Nah, baru abis itu masuk Baru ke Mr. Teen. iya, ya? Nah, biasanya kan kalau ajang-ajang seperti ini kan setahun menjabat gitu ya Iya. kan. Nah, Tidak ini boleh kamu jangan- mengikuti Mengikuti, iya. ajang-ajang lainnya. Nah, dari yang ajang kamu ikutin ini membolehkan? Kalau yang untuk Mr. Unpri top 6 nggak dibilang menjabat sih. Oke. Oke, jadi- karena masih predikat ya. Iya, bisa dibilang predikat. Jadi Atribut. setelah itu baru ikut influencer. Kalau influencer itu nggak ada tanda tangan kontrak kan kayak Oke. lebih ke influencer semua sih ditanding benar, kayak benar, gimana benar. kita mengkonten sesuatu hal gitu. Oke, siap-siap. Dan jadi memang yang benar-benar menyandang ini adalah yang Mr. Teen Iya, ya? yang sekarang Willy ikutin. Oke. Hasana, saya udah nampilin, udah bawa teman saya. Oh, Hasana iya. tadi bilang katanya di Bener banget. awal tadi ada teman juga. Aku juga punya teman yang pastinya cantik. Oke, cantik. Oh, kalau dibilang cantik Noe langsung Langsung nengok ya? langsung nengok Langsung gitu melotot ya. gitu. Langsung Ingat, nengok bulan dia. 12, Noe, Ingat jangan yang di rumah macam-macam. ya, Noe. Pokoknya cantik, punya prestasi juga nggak kalah dengan Nggak kalah Willy. seperti dengan Willy. Iya, udah Oke. penasaran? Penasaran Langsung dong. saja kita panggil, ini dia. Pasha Christine Borgulto. Merupakan putri Loh, kalau ini aku mah Sumatera kenal. Utara tahun 2023. Halo Pasha. Iya, kalau ini aku kenal. Kenal ya, langsung saja silakan duduk. Iya. Waduh, Cantik kan? cantik dong. Cantik banget kan, pakai Makasih, mahkota. Pokoknya Kopi Duta Pagi Genes tidak pernah gagal untuk menghadirkan para narasumber ya. yang cantik dan ganteng tentunya ya. Benar, Luar benar. biasa. Nih, Iya. kamu gimana kabarnya? Wah, puji Tuhan baik, Kak. Alhamdulillah baik Tuhan. ya. Ini kita udah ada nih minuman. Kamu pengen ngopi-ngopi juga nggak? Oh, boleh. Boleh ya? Boleh banget. Kopi. Iya, boleh. Kopi, Kopi, aja juga Bang boleh. Fari. Bang Fari gimana, kopinya udah selesai? Oke, cepet banget ya. Baru dibilang kopi udah selesai gitu ya. Fari tuh orangnya dia selalu ready. Bisa disulap gitu Bisa ya. disulap, bim salah bim, abrakadabra, gitu kan Bang Fari? Oke, Terima kasih Bang Fari. Silakan diminum dulu Pasha. Ya, Willy mungkin mau di-refill lagi? Masih ada kok. Oh, masih Bang. ada. Ya, kirain Kalau mau ditambah. di-refill bilang ya, tapi habis itu kena cas. Waduh, segar banget nih. Pemirsa jangan lupa diambil minumannya juga ya, biar lebih fresh lagi ngedengerin kita di sini ya. Kali ini kita sudah kedatangan Pasha Christine Borgultom ya, merupakan duta genre Provinsi Sumatera Utara tahun 2023. Iya, ngomong-ngomong nih tentang duta genre, pasti kan di ya, pemirsa di rumah juga udah sebagian udah ada yang kenal Iya. ya. Duta genre adalah duta generasi Berencana, berencana. Tapi ya. kita pengen tahu nih lebih detail, ajangnya ini sebenarnya hanya mempromosikan dua anak lebih baik saja atau ada lagi nih program-program? Kayaknya bukan dua anak lebih baik saja, sudah Jadi, berganti. iya, Dua anak ganti. cukup ya kalau Dua tidak anak salah. cukup. Udah diganti juga. Oh, udah jadi diganti juga. Dua anak lebih sehat. Oh iya, dua anak lebih sehat. Oke, boleh nih kamu ceritakan sebenarnya goalsnya nih apa nih duta Iya. genre? Oke. Untuk Duta Genre sendiri itu, Kak, Bang, itu adalah sasaran program turunan dari yang namanya itu BKKBN. Oke. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Nah, jadi genre ini memiliki sasaran program untuk remaja dengan rentang usia itu 10 sampai 24 tahun dan harus digarisbawahi dia itu belum menikah. Oke. Jadi- 10 sampai 24 tahun. 24 Iya. tahun. Dan Oke. belum menikah? Iya, Dan benar. belum menikah. Harus Kasihan ada yang garis udah bawah. menikah. Jadi kalau yang belum menikah tapi udah lewat 24 tahun? Udah nggak bisa lagi. Iya, itu tidak dikategorikan Udah, remaja lagi. Oh iya, baiklah. Oke, silakan Oke, lanjut lagi. itu adalah ukuran remaja dari BKKBN-nya sendiri. Kalau misalkan dari ajang-ajangnya ini, itu untuk mengikutinya itu ada rentang usianya juga, Kak. Itu Oke. 10 sampai 21 tahun. Oh. Gitu. Jadi yang dikatakan remaja tadi adalah usia 10 sampai Iya, dengan 24 tahun 24 tahun. yang belum menikah. Iya, benar. Nah, untuk mengikuti ajang duta genre ini dari usia 10 sampai Maaf, Kak, tadi diralat jadi 16 sampai Oh. 21 tahun. Iya. 16 sampai Iya. dengan 21 tahun. Karena kan kalau 10 tahun kan masih SD ya. Iya, bener, masih Heeh, kecil. Masa dia mempromosikan tentang duta gitu, duta genre. Iya, 16 sampai dengan 21 21 tahun. ya.
ya. Oke. Jadi itu intinya yang udah lewat waktunya silakan jangan sedih ya, cari ajang yang lain. Iya, benar. Masih ada ajang-ajang yang lain Iya, yang boleh siap tuh menanti ikut. Anda. Nah, Mister Teen atau apa Ini tadi ajang sampai dengan perempuan yang lain. 20? 21. 21 Oh, 21 juga. lebih rendah ya dibanding usia Mister Duta Genre ya. Iya, oke. Nah, fokusnya ini kemana? Oke, yang tadi yang kakak singgung itu fokusnya itu apa? 2 anak lebih sehat aja. sehat. Nah, itu kalau misalkan secara universal, memang itu lebih dikenal 2 anak lebih sehat ngurusin KB katanya gitu. Tapi sebenarnya di genre ini itu global bang, Oke. itu banyak yang dibahas di dalamnya. Banyak yang dibahas. Iya, khususnya itu adalah permasalahan remaja. Jadi di genre ini ada triad KRR namanya dan juga ada salamnya. Oh, ada salam genre. Iya, benar. iya. Kita salam dulu dong ya. Boleh, Coba, boleh. Nih, pasti Silakan. pimpin ya. Heeh. Salam genre. Salam. Oh, salam. Oke, kemudian Itu ada lanjutan-lanjutannya. Lanjutan. Boleh ya, Boleh, Pasha buat ya. silakan. Remaja genre, sehat, Sehat. cerdas, ceria. sehat, Sehat, cerdas, cerdas, ceria. Oke, kita Terus? dong sama-sama Iya, Boleh, masih boleh. lagi nggak? Ada. Oh, masih lagi. Ada. Kamu cepet banget Hasan. Iya, kira udah habis. Terus apa lagi? Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Oh, oke. Saatnya yang Saatnya muda yang berencana. Oke. Ada satu lagi. Apa Ada tuh? lagi. Genre Belum siap. sumutnya. Genre sumut. Iya, Oke. genre sumut, mantap kali bah Oh, gitu. mantap Genre sekali. sumut. Bah, baik. Oke. Silakan pimpin. Iya. Oke, boleh ya. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Genre sumut. Mantap kali, Bah. Oke, tepuk tangan dong. Mister Tin ada salamnya juga Ada nggak? salamnya juga Nggak nggak? ada. Salam kompetisi. Sportivitas Oke, iya, gitu ya. Tadi ngomongin masalah salam itu kan banyak sekali apa angka-angka seperti Iya, ini. ada angka artinya 3. nggak Ini sih? ada, artinya ada. apa? ada. Oke, jadi kalau di genre itu lambang ini ada artinya. Yang kalau bulat ini artinya itu adalah zero tolerance, benar. Zero Itu- tolerance. Iya, Oke. tidak menoleransi atau katakan tidak terhadap 3 hal. Oke. Makanya dibuat angka 3 seperti ini. Yang pertama adalah early marriage atau pernikahan dini. Pernikahan dini. Yang kedua adalah sex before marriage atau seks pranikah. Oke. Dan yang terakhir adalah nabza, Oke. drugs gitu. Jadi di genre ini memiliki sasaran program gimana sih remaja-remaja di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara itu bisa menghindari triad KRR itu. Oke, jadi ada 3 ataupun triad KRR ya. Iya. Tadi itu yang pertama Dilarang katakan tidak untuk pernikahan Nah, dini. ngomongin masalah pernikahan dini nih, kita Usianya bahas satu-satu ya usianya. Usianya berapa? Agar tidak dikatakan sebagai pernikahan Iya. dini, itu pernikahan yang usia dari berapa sampai berapa? Oke, kalau dari BKKBN itu ada rentang usia minimal dikatakan boleh menikah. Ini minimal ya Kak. Jadi Minimal. dari BKKBN itu minimal untuk perempuannya itu adalah 21 tahun. Oke. Minimalnya Iya, ya. minimal. 21 tahun. Kalau yang untuk pria atau Maksimalnya laki-laki, sampai maksimalnya bebas ya. Iya, maksimalnya bebas. Minimalnya aja ya. Kenapa? Udah, Sana jangan 25 ya? Kalau yang Budi langsung ini ya. Oke, lanjutkan. Kalau yang untuk laki-lakinya itu adalah minimal 25 tahun. Makanya di genre itu ada yang namanya itu hashtag 2125 gitu. Oh, gitu. Jadi 21 untuk minimal perempuan, untuk perempuan, 25 untuk laki-laki. Berarti saya udah bisa dong. Udah kalau di bisa, kelas. Budi. Bagaimana Bapak merestui? Pak, langsung digas saja, Pak. Menantunya, Pak. Oke, nah. Oke. Kemudian yang kedua adalah ini ya, Apa seks tadi? pranikah ya. Iya. Oke, nah Itu jadi tidak boleh ya. Iya, Jadi harus nikah dulu baru boleh ini ya melakukan berhubungan. Kemudian yang ketiga, terakhir, Nabza. nabza ya, narkotika. narkoba. Nah, sejauh ini nih, sejak kamu terpilih, program-program apa saja sih yang sudah kamu lakukan? Oke Kak, jadi Pasha itu waktu memasuki forum genre ini membawa yang nama programnya itu adalah Gerinda, generasi remaja untuk generasi emas Indonesia. Oke. Gitu. Nah Gerinda ini, maaf, bukan Gerinda ternyata. Oke. saya jadi sambung dengan Iya, satu. kok jadi partai? Itu ternyata ada subprogramnya. Oh, subprogram. Jadi yang Gerinda itu tadi subprogramnya untuk yang kepalanya itu adalah Oke. namanya Garansi. Garansi? Iya, Garansi. Oh, Garansi. Tegar Remaja untuk generasi emas Indonesia. Oke. Nah, di Garansi ini pasti ada buat 3 subprogram. 3 Yang pertama subprogram. tadi ada Gerinda. Itu Gerinda. iya. Gerinda, ya, Gerinda ya, bukan nama bukan, partai bukan ya. nama partai. Bukan, Bukan. itu adalah Gerinda ya? singkatan dari Gerakan. genre, Oh, genre. bukan, genre in media.
Jadi di mana Pasha memanfaatkan media sosial seperti yang tadi Pasha simak ya dari Bang Willy itu mengatakan bahwa remaja Indonesia itu rentan atau sering menggunakan media sosialnya. Jadi di sini Pasha mengajak remaja-remaja di Indonesia khususnya di Sumatera Utara gimana sih memanfaatkan media sosial itu untuk berguna untuk sesama dan membangun personal brandingnya. Nah yang kedua itu adalah terasi emak. Itu Terasi emak? Iya. Oke. Itu kepanjangannya adalah tingkatkan literasi remaja melalui bedah buku. Jadi Pasha mengambil program ini karena dilatar belakangi bahwa masyarakat Indonesia itu untuk tingkat literasinya itu rendah, Bang. Gitu. Itu berdasarkan hasil penelitian. Untuk rincian penelitian itu Pasha sedikit lupa, tetapi kita itu berada di angka 62 dari 70 negara, itu rendah. Makanya Pasha di sini mengajak teman-teman remaja, khususnya untuk remaja, gimana sih untuk meningkatkan tingkat literasi remaja kita gitu. Karena literasi ini berguna untuk masa depan. Oke, benar sekali. Nah, terkait nih untuk meningkatkan literasi ini. Kan banyak ya kalau kita hanya mengajak aja itu kayaknya bosan banget ya. Anak-anak juga kalau tidak ada media perantaranya itu bakalan bosan. Nih, apa sih hal yang menarik perhatian nih? Kira-kira apa yang kamu tonjolkan dalam program itu? Kalau dalam program Terasi Imak ini Pasha tuh bisa menggunakan dua cara. Yang pertama itu adalah digital dan yang kedua itu adalah non digital. Kalau yang digital itu bisa melalui Zoom, Kak. Jadi kita itu nggak harus bertemu secara langsung untuk dari jarak jauh pun bisa bergabung gitu ya. Benar. Nah di situ kita itu membaca e-book atau electronic book gitu. Dan yang kedua itu adalah yang non digitalnya, itu bertemu langsung. Terus nanti di situ Pasha ngajak nih teman-temannya, tolong dong nanti bawa buku-buku. Biasanya tuh Pasha bilang itu yang berbau self improvement untuk membangun karakter gitu. Nanti setelah kita itu membahas dan membaca buku, nanti di situ kita cerita-cerita, Bang. Ujung-ujungnya tuh sharing-sharing ya. benar, ujung-ujungnya tuh untuk sharing dan curhat gitu, Kak. Oke, nah tapi memang kebanyakan sih rendahnya literasi anak-anak muda, ya kan, untuk membaca itu juga karena minimnya kesadaran gitu. Nah, jadi gimana nih cara mengobati agar para remaja ini sadar gitu, bahwasanya penting ini untuk membaca gitu. Nah, apalagi kan kalau kita membaca berita-berita ya, itu kepala beritanya kan kadang namanya juga ya, di sosial media itu banyak ya, ada yang hoax, ada yang ini. Kita kan nggak bisa menyimpulkan itu tidak membaca secara keseluruhan gitu ya. Itu gimana cara kamu? Oke, kalau dari Pasha sendiri itu lebih menghimbau kepada teman-teman bahwa pentingnya literasi ini untuk masa yang akan datang. Karena itu akan berefek dalam kehidupan sehari-hari sih menurut Pasha. Yang kayak abang dan kakak bilang tadi, ini banyak tersebar berita hoax misalnya. Jadi banyak kan orang-orang yang hanya ngebaca headline-nya doang. Iya, tanpa membaca itu di atasnya doang yang dibaca. Jadi kan kayak misalkan bla 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 putus hubungan dengan si ini gitu. Misalnya. Padahal yang di bawahnya itu beda lagi ceritanya. Padahal yang headline-nya itu kan cuma untuk menarik simpati perhatian doang. Iya, benar. Gitu masyarakat ya. Iya, cuma untuk marketingnya. Tapi banyak yang salah kaprah dan malah memakan berita itu hanya sepenggal itu aja. Jadi Pasha lebih menghimbau kepada teman-teman gimana sih biar kita itu bisa untuk lebih menekan gimana caranya itu literasi kita itu ditingkatkan. Makanya Pasha tadi membangun yang ada namanya digital dan non-digital. Oke, nah yang ketiga apa ini? Sub programnya? Yang ketiga itu ada namanya genre papa. Genre papa. Tadi ada terasi emak, genre papa ya. Gerinda. Gerinda. Banyak ya istilahnya. Iya. Oke, silakan untuk apa ini? Yang genre Kalau papa. genre papa ini, Bang, itu singkatan dari generasi berencana peduli sampah. Oh gitu. Karena juga berhasil dari riset yang Pasha baca, dicari di internet, bahwa Sumatera Utara ini termasuk dalam 10 provinsi yang memiliki volume sampah terbanyak di Indonesia, Kak. Jadi Pasha di sini berusaha mengajak teman-teman di Sumatera Utara dan juga Indonesia gimana caranya bisa mengelola sampah. Bukan hanya kalau sampah itu kan dibuang udah dibiarin gitu aja. Tapi Pasha di sini mengajak teman-teman gimana cara mengelolanya yang nanti akan bernilai ekonomis gitu. Benar. Nah, oke, ini Pasha dan juga Willy ini kan merupakan salah satu role model ya untuk remaja yang ada di Sumatera Utara. Nah, tentunya kalau ngebahas remaja ini kan nggak ada habisnya ya. Benar. Karena apa? Karena kita juga harus bisa memanfaatkan digital. Terus kita kan akan bonus demografi nih. Nah, ini gimana tanggapan kalian terkait dengan bonus demografi? Dari Pasha dulu. Oke. Kalau dari Pasha sendiri, bonus demografi itu adalah isu yang sudah sangat rentan atau sering terjadi di pembahasan seputar genre, Kakak Abang. Jadi
kalau dari kita sendiri itu gimana mempersiapkan remaja untuk menghadapi bonus demografi itu sendiri. Karena itu juga akan berhubungan nanti dengan generasi emas kan Kakak Benar. Abang, 2045. benar. Jadi fokus kita juga selain dari yang berbau KB dan keluarga-keluarga yang lainnya, kita juga membahas gimana nanti remaja-remaja ini bisa ada daya saingnya gitu, dan juga meningkatkan soft skill ataupun hard skillnya. Iya, seperti itu Oke, kan. nah kalau dari Willy gimana? Nah, kok dari Willy pribadi hampir sama sih dengan Pasya, karena kan Pasya bawa remaja juga kan. Iya. Jadi di program ini juga ada kepemudaan atau biasa disebut dengan remaja. Kembali juga sama lebih ke yang tahun 2045 generasi emas ya kalau dibilang kan. Iya. Kita harus meningkatin wawasan kita, soft skill kita, gimana kita cara beradaptasi ke semua orang. Hampir sama sih Kak. Nah, Intinya adalah bahwasannya kita harus meningkatkan value kita untuk bersaing nanti ya di masa depan. Nah, kira-kira ya apa sih yang bisa membedakan kita dengan yang lainnya itu untuk mengambil bonus demografi di 2045 nanti? Kalau dari Willy gimana? Nah, kalau berarti nih dari pandangan Willy dari sendiri. pandangan Willy Nah, sendiri. kalau dari pandangan Willy sendiri mungkin value. Willy nggak bilang value Willy tinggi, tapi Willy mempunyai value atau yang biasa orang disebut memiliki kapasitas yang cukup lah untuk bersaing dengan yang lain. Dan juga Willy salah satu bisa dibilang sangat gampang beradaptasi, terutama ke orang-orang baru. Itu kan termasuk juga. Terus yang ketiga, Willy mempunyai soft skill yang cukup baik, cukup baik lah ya Bang. Dibilang Willy nggak berani bilang Itu baik sempurna. banget gitu. Ya, karena kan setiap orang punya kesalahan juga kan. Jadi Willy bisa bilang soft skill Willy cukup baik untuk mesaingin remaja-remaja yang ada di sana. Dan tentunya anak-anak muda yang lagi di rumah ini ya kan, yang benar. tentu akan juga sama-sama bersaing untuk masa depannya. Jadi bisa diperbaiki dari soft skillnya mungkin ya, memang harus punya minimal satu gitu ya. Soft skill harus. Oke, kemudian tadi meningkatkan value kita. Iya. Kemudian apalagi? Mudah beradaptasi. Mudah Itu sangat beradaptasi penting. ya Iya. kan, karena Untuk apa, kita bersosial memang ya. makhluk Sosial, sosial ya iya. kan, makhluk yang membutuhkan makhluk yang lain. Iya, Jadi harus benar. interaksi yang baik dengan Iya. orang satu dengan orang yang lain. Benar. Nah, kalau dari Pasya sendiri? Oke, kalau dari Pasya itu intinya itu adalah kemauan dan kemampuan kan. Oke. Karena kalau misalkan percuma kita ucap A, B, C, D sampai Z, tapi orang itu sendiri nggak ada kemauan dan kesadarannya sama aja. Oke, nah. Jadi di sini Pasya itu lebih mengutamakan di mana ada kemampuan pasti ada jalan. Oke. Nah kalau nanti udah ada mau, udah dia kalau misalkan ada kemauan kan pasti ada ambisi nih untuk mencapai Oke. goals yang ditujunya. Benar, benar. Nah nanti di situ dia mulai belajar yang darinya nggak bisa jadi bisa, dan nanti ada yang namanya tuh kemampuan, terbentuk sebuah kemampuan. Jadi Benar. memang intinya adalah kemauan dan kemampuan. Dan kalau di genre itu sering dibilang kakak abang kalau misalkan untuk membuat remaja-remaja yang sehat di masa depan, khususnya untuk generasi emas 2045 itu, kita tuh nggak harus menjadi duta. Oke. Karena orang-orang nggak duta juga bisa. Jadi di kita itu menganggap duta ini, selempang ini sebagai lambang aja, kita itu sebagai ikonnya aja gitu. Jadi bukan berarti kita duta, hanya kita yang bisa untuk membuat remaja itu menjadi lebih bagus ke depannya, enggak. Tapi semua remaja itu bisa gitu. Oke. Jadi jangan kita tuh menganggap selempang ini, wah aku hebat gitu. Nah luar biasa sekali ya Budi ya, Iya. karena tentunya nih jawaban-jawaban mereka ini yang menggambarkan benar. pemuda masa kini yang menjadi tombak di masa depan Benar ya. sekali, Termasuk Hasanah. diantaranya value Iya. diri, self improvement, kemudian kemauan dan juga kemampuan. Saya setuju sih sama Pasya. Emang pertama itu harus kemauan dulu. Jadi Iya. mimpinya apapun ya kan, kalau nggak ada kemauan kayak mana mau bergerak Percuma ya, gitu gimana ya. mau menggapainya gitu. Nah, Iya. untuk teman-teman kita ini bukan adonan ini Kue ya, ya, donat. bukan adonan donat yang dibiarkan saja itu bisa kembang ya kan. Benar. Jadi kita memang harus Berusaha bergerak gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa mengembangkan seluruh bakat-bakat yang ada, kemampuan-kemampuan yang ada di diri kita. Ingat, di luar sana banyak yang jauh lebih baik daripada kita. Jadi kita memang harus bersaing. Karena saingan kita bukan hanya lokal lagi ya kan, tapi udah nasional dan internasional. Jadi kita harus tahu nih mulai dari sekarang aku passionnya kemana, mengarah kemana gitu. Memang kalau misalnya bakatnya pengen diasah public speaking, kita harus tahu nih wadah kita seperti apa, gambarannya seperti apa gitu. Kalau Willy nih udah tahu kan ajang Mr. Tim ini sesuai dengan passion karena termasuk ada kepemudaan, entrepreneurship dan lain sebagainya. Dan Pasya juga seperti itu. Jadi remaja-remaja seperti ini nih gambaran kita yang harus kita contoh ke depannya gitu ya Benar Budi dan juga sekali. pemirsa. Iya. Waduh, nah ini
ngomongin masalah genre, ini kan ruang lingkupnya gede ya. Sangat luas Luas ya. banget karena emang remaja. Sebenarnya dari kalian sendiri bagaimana menanggapi remaja Sumatera Utara saat ini? Oke. Ya, dari Willy dulu mungkin. Mungkin kalau dari Willy pribadi cara menanggapi remaja-remaja yang khusus ada di Sumatera Utara, yang Willy lihat mungkin kemarin sempat berdiskusi dengan Ibu PJ, Bu PJ Gubernur, remaja di sini kayak lebih ke apalagi begal ya akhir-akhir ini kan, begalan, ke stunting, ke narkoba ya kan. Jadi Willy menjadikan ini buat menjadi inspirasi. Oke, Dan baik. puji Tuhan setelah ini Bu PJ bakal buat program bersama Willy nanti. Oke, gitu. berkolaborasi. Luar biasa. Wah, kita tunggu Nah, nih ya. Tadi ada di spill masalah stunting. Nah, stunting ini kan salah satu program JBKKBN ya. Nah, nanti bakal diulik benar, lagi benar, ya. benar. Kita nanti akan Benar, ulik benar. lagi, kita akan kupas lagi nih bagaimana program stunting ya. Benar. Oke, tapi sebelumnya kita saksikan dulu ini dia penampilan spesial Dari dari Noe and Friends. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kopi Pagi. Ya. Masih bersama dengan Willy dan juga Pasha. Kita masih membahas seputar topik pembahasan kita yaitu pemuda masa kini menjadi topik di masa Tombak. depan. Tombak di masa depan. Aduh, jadi kelip. Jadi grogi ya sana ya topik. Oke, ini kan tentunya sangat banyak ya, tentang prestasi-prestasi ini gak ada habis-habisnya, apalagi Benar, di Sumatera benar, Utara benar, ya iya. kan. Membahas nih, tadi yang sempat terjeda ya, Pasha tadi kan sempat kita penasaran ya, kira-kira nih Jadi kan juga tanggapan ada aja. Pasha terkait dengan pemuda ataupun remaja di Sumatera Utara. Iya, kalau Silakan. tadi Willy kan membahas sudah banyak nih, udah sempat berkolaborasi juga nanti bakalan dengan PJ Ibu Gubernur ya. Kalau Pasha sendiri seperti apa? Oke, kalau dari Pasha sendiri Kak, itu mirip-mirip dengan Willy karena untuk yang marak-marak sekarang itu kasus begal dan Oh, juga oke. itu berhubungan dengan yang apa Pasha sampaikan tadi yaitu masalah triad KRR-nya. Yang pertama itu pernikahan dininya, juga seks pranikahnya, dan tiga itu nafzanya. Nah, Pasha yang mau highlightin di sini adalah yang seperti yang dibilang Kak Willy tadi mengenai stunting. Iya. Di mana stunting ini berawal yaitu bisa dikatakan dari pernikahan dini dan juga seks pranikah. Karena Jadi itu dampak ya, salah Dampak, satu iya, dampak akibatnya ya. dari seks pranikah dan juga pernikahan Pernikahan dini, bahwasannya itu bisa memproduksi ibaratnya Menghasilkan anak stunting. menghasilkan anak yang stunting begitu Iya. ya. Oke. Karena untuk remaja-remaja itu kan banyak yang nikah dini Kak gitu. Mungkin karena budayanya atau emang karena itu Karakter anaknya Iya, ya. karakter anaknya atau kecelakaan gitu kan Kak. Jadi Pasha ingin mengungkapkan atau perspektif Pasha mengenai remaja-remaja itu adalah bahwa stunting ini bisa dihasilkan atau anak-anak stunting ini bisa dilahirkan dari remaja-remaja yang melakukan triad KRR itu Kak. Karena untuk prevalensi stunting di Sumut itu ada sekitar 21,1%. Yang harusnya Yang harusnya itu kita itu ada targetnya Bang. Jadi untuk yang Indonesia, untuk yang tahun 2022 itu terakhir itu 21,6%. Oke. Nah untuk targetnya di tahun 2024, itu tahun depan kita itu menargetkan bahwa prevalensi stunting ini diturunkan menjadi angka 14%. 14%. Iya. Nah, menurut perspektif kamu sendiri, ini kira-kira bisa nggak sih Indonesia mencapai target itu? Itu Sumut atau Indonesia? Indonesia. Indonesia. Iya. Kalau menurut Pasha bisa. Bisa gitu. ya. Karena mulai dari bukan hanya tahun ini, dari tahun-tahun kemarin juga udah banyak program-program yang dilaksanakan dari BKKBN pusatnya sendiri gitu Oke. Kak. Kayak Tentunya misalkan berkolaborasi sosialisasi. ya. Bener, ada kolaborasi dengan organisasi atau forum yang lain gitu. Oke, nah baik. Untuk melihat bagaimana Kegiatan-kegiatan dari daripada Pasha, kita juga akan menyimak dan menyaksikan cuplikan video dari Pasha. Pemirsa ini dia. Selamat menyaksikan. Nah, ini kegiatannya pas saat kapan, Pasha? Ini waktu ini genting Kak, implementasi nyata genre cegah stunting di Simalungun. Nah ini adalah Gensu Sport, itu kita ada kegiatan futsal. Oke. Nah yang ini adalah ini genting workshop pertama di Sumatera Utara. Ini adalah kegiatan Free Car Day di Merdeka World. Yang ini adalah kegiatan kayak saling sharing ketika baru menjabat gitu. Nah ini adalah siaran radio pertama di
Kiss Fit FM. Oke, salah satu Yang radio di ini Medan. adalah kegiatan rutin Peak Air, yang ini adalah kegiatan kunjungan kepada Museum Pak Rahmat Syah, kita diundang. Yang ini adalah sosialisasi mengenai hak politik. Oke. Nah, yang ini kegiatan rutin juga dari Peak Air. Nah, yang ini adalah workshop ini genting juga di hotel. Kemudian Selanjutnya yang ini workshop ini genting untuk Forum Genre Kota Medan gitu. Karena Pasha udah jadi fasilitator, ini juga Oke. sama. Nah, yang ini juga Peak Air, kegiatan Peak Air rutin. Nah, yang ini kegiatan ini genting di daerah Asahan. Nah, ini adalah ketika Pasha memenangkan Duta Genre Kota Medan. Ini juga. Itu Pak Bobinya ada. Wali Kota Medan ya. Memang Luar berasal biasa. dari ini ya, Iya. Duta Genre Kota Duta Medan Iya, dulunya. benar, Pak. Nah, yang ini adalah kegiatan Peak Air rutin juga di sekolah. Yang ini adalah kegiatan sosialisasi ekskul Peak Air di sekolah, SMA Negeri 1 Medan. Oke, kita Oke, kasih tepuk aplaus tangan dulu dong. dong. Oke. Ini keren-keren Iya, banget ya. keren Saking kan kerennya ada yang nanya tadi katanya di Iya live benar streaming benar. TVRI Ya, Sumatera jadi kita pengen juga Utara. menyapa seluruh pemirsa yang ada di rumah yang saat ini menyaksikan lewat live streaming Benar TVRI Sumatera sekali. Utara Halo, ya. yang baru Waduh. bergabung juga kita ucapkan selamat Iya. datang. Langsung Dan dibacakan ada saja. pertanyaan dari teman-teman di live chatnya live streaming TVRI Sumut. Benar, Nah benar. ini dari M. Aulia Agil Saragi. Mau nanya sih ke narasumber, apa sih yang membuat mereka percaya dan motivasi apa buat ikutan ginian ya? Nah, Oke. mungkin masing-masing ya. Kalau Willy kan Mr. Teen, apa nih yang membuat percaya dan memotivasi ikut acara Mr. Teen Sumatera Utara, dan begitu juga dengan Pasha. Apa yang motivasi nih bisa percaya diri untuk ikut Duta Genre? Oke, Mungkin dari Willy dulu. Mungkin Willy kembali ke tadi Pasha, Kemampuan. kemampuan dan kemauan. Jadi Willy itu aslinya nggak percaya diri. Oh, nggak percaya diri. Nggak ngikuti Apakah aja. kamu juga dulu introvert? Enggak, Willy bisa dibilang ambivert. Ambivert. Bisa oke. introvert, bisa extrovert. Tapi lebih ke extrovert. Cuma kadang kalau udah nggak percaya diri, Introvert. gitu. Tapi makanya dulu Willy coba ajang-ajang dari kampus dulu. Dan setelah Willy percaya diri dengan kemampuan yang Willy punya, soft skill Willy punya, value Willy punya, semua Willy punya termasuk branding diri, Willy mencoba ke nasional. Puji Tuhan Willy lolos mewakili Sumatera Utara. Masya Oh, Allah, oke, itu jadi tadi. itu Ya. ya. Kalau Awalnya dari juga Pasha memang nggak sendiri? percaya diri Iya, ya, iya, tapi benar. tetap itu harus Mencoba. Terlalu mencoba. percaya diri juga jadi. Iya, over ya. Jadi balance. balance ya. Semoga menjawab ya. Kemudian silakan Dari Pasha sendiri. Silakan. Kalau dari Pasha sendiri itu berhubungan dengan kemauan tadi, Kak. Pasha itu orang yang ingin mencoba hal-hal baru. Oke, suka challenge juga Iya, ya tantangannya. challenging gitu. Jadi Pasha nggak mau hanya berada di zona namanya Pasha gitu. Jadi untuk mengenal Duta Genre ini, kemarin Pasha tuh baru kenal itu waktu kelas 11 SMA. Sekarang kan Pasha kelas 12. Nah, baru 1 tahun yang lalu sebenarnya. Itu Pasha masuk Peak Air, Pusat Informasi Konseling Remaja. Ini adalah ekskul yang memang itu tujuannya tuh ke genre gitu. Jadi di ekskul ini Pasha diajak sama guru ikut ini ya. Awalnya Pasha ragu gitu, kayak nggak pede dan mikir apaan sih duta-dutaan gitu. Pasha kan emang belum pernah memasuki Acara dunia perdutaan. pageant-pageant juga ya, Iya, belum pernah ya. pernah, Kak. Jadi waktu mengikuti, wah ternyata kayak gini ya, ternyata banyak manfaatnya dan juga banyak hal-hal baru yang Pasha rasakan gitu, Kak. Oke. Jadi intinya kemauan dan kemampuan tadi Iya, ya, iya, intinya benar, itu benar, ya. benar, benar. Oke, Nah. semoga bisa menjawab Iya, pertanyaan dari M. Agil tadi. M. Aulia Agil Saragi. Oke. Oke, tenang. Nah, kita tadi udah lihat dan bacakan pertanyaan dari pemirsa yang nonton lewat live streaming ya. Di belakang juga ada yang ingin bertanya. Oke. Hasanah. Ya, dari tadi sudah berisik. Mereka dari tadi udah berisik banget ya. Bud, aku mau nanya, sabar, ada masanya. Kira-kira Papa Oni katanya tadi yang mau nanya ya? Iya. Iya, perwakilan lah. Perwakilan dari, ya. Boy band. Silakan, Dari Noe. silakan. Tanya sama yang kedua-keduanya nih ya. Mungkin Kami berdua sama Budi. bukan. Oh, bukan. Willy Depu dan Willy Lianggi. Willy Lianggi. Sama siapa tadi cantik? Pasha, Bang. Kalau Aduh, cantik Pasha, aja, langsung maafkan gede. aku. Itu Pasha ungu. Oh iya. Mau nanya aja nih sama dua-duanya. Ini kan kalian untuk saat ini lagi sibuk dengan kegiatan kalian yang saat ini kalian jalanin kan. Nah, untuk keseharian selain itu kira-kira ada lagi nggak kegiatan yang mungkin
apa ya? Kuliah, sekolah gitu. Kuliah atau olahraga atau Dan gimana cara Atlet, ngebagi atlet. waktunya iya, gitu gimana ya. cara bagi Oke, waktu atau baik. gimana cara bagi waktu kita pasnya biar bisa jalan sama. Aduh. Ya Allah, Ini modus kayaknya ya. bulan 12 kayak mana ceritanya nih ya nanti ya. Ya Allah. Noe jangan sampai nggak jadi itu aja. Ya, jangan sampai diundur lagi Noe ya perkara ini Noe. Oke, Nah, langsung silakan dari Pasha dulu. Kira. Gimana Kalau- cara ngebagi waktunya? Kan ada pendidikan, ada kegiatan. Ada non akademiknya ya, Iya, kegiatan-kegiatan silakan. akademik. Kalau dari Pasya itu menyusun yang namanya skala prioritas, Kak. Oke. Noe dengerin, ada skala prioritasnya. Ya. Jadi Pasya mengurutkan dari yang penting dan genting kepada yang tidak penting dan tidak genting. Jadi Pasya mengedepankan mana nih yang penting, mana yang dibutuhkan untuk diselesaikan lebih cepat gitu. Jadi kalau yang seperti dibilang Bang Noya tadi itu gimana sih caranya biar nanti duta genrenya ini berjalan, juga Pasya masih sekolah pendidikannya itu berjalan, begitu juga dengan non akademiknya itu yaitu skala prioritasnya. Pasya di sini tetap menjalankan yang namanya 5 transisi kehidupan. Jadi di 5 transisi kehidupan di dalam genre itu yang pertama adalah berpola hidup yang sehat dan yang kedua itu adalah berpendidikan. Jadi Pasya tetap mengedepankan yang namanya pendidikan. Saat ini Pasha berada di Kelas Kelas dua. 12. kelas 12. Iya, kelas 3 SMA. Iya. Iya. Jadi di situ Pasya tetap mengedepankan pendidikan. Kalau memang misalkan di hari Kamis nih Bang, ada ujian mendadak, juga ada kegiatan mendadak dari genrenya. Nah, Pasya mikir-mikir dulu mana nih yang lebih penting. Penting dan genting. Iya, penting dan genting gitu. Jadi kalau memang semisal ujian ini lebih penting, nanti kan ada nih guru yang nggak ngasih ujian susulan. Pasya kan takut nih. Iya. Gitu. Ya, nanti gara-gara itu kamu nggak naik kelas. Iya, ya kan? bener. Kan bahaya. Nikah susulan pun juga berat. Ya, jadi ya agak was-was lah kita ya. Oke, silakan. Jadi kalau memang misalkan nanti ini genting dan penting, ya udah Pasya luanin ujiannya. Baik. Oke, jadi intinya adalah skala Prioritas. prioritas. Kita Itu harus dari- mendahulukan dulu ya yang dari yang penting dan penting dan genting. genting. Tapi Iya. beda sama aku. Bukan denting ya? Iya, genting. Oh, genting. Penting kalau tadi Pasya kan penting dan genting. Iya. Kalau aku sih mendahulukan yang something. Ternyata nothing. Kasihan. Lanjut Willy. Nah, kalau tadi Pasya kan pendidikan ya. Iya. Nah, kalau Willy lebih Terbalik, ke enggak? pendidikan dan karir. Oh, Karena kan gitu. Willy udah tamat SMA juga, kan iya, otomatis iya. kan lebih ke karir. Iya. Tadi Pasya skala Prioritas. 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 Kok Willy enggak? Willy skalanya di notes. Oh, notes. Jadi Willy kayak di list sih. Catatan ya, Iya, catatan. hari ini kemana aja. Tapi bagaimanapun juga Willy biasa dari pagi ke sore bekerja. Setelah bekerja, malamnya kuliah. Dan Willy juga kerja sampingan juga sebagai model. Di model itu biasa Willy jalanin di hari-hari weekend. Begitu juga ada endorse-endorsean di weekend. Dan juga Willy saat ini menjabat pasti salah satu harus ada yang Dan dikorbankan juga. Iya, diperjuangkan. benar sekali. Nah, Oke, jadi intinya harus kalau dari perspektif Pasya kan dia skala prioritas ya, memikirkan mana yang lebih penting. Kalau dari Willy sendiri dia lebih mencatat nih hal-hal yang harus dilakukan per itemnya Benar, gitu ya. benar. Nah itu tadi Noe udah dijawab ya. Ya. Jadi memang Jadi kita Noe juga- butuh skala prioritas dan juga catatan-catatan penting. Iya, Noe juga harus dicatat job-job mana aja gitu, kemana abis ini itu tuh harus Penting dan dicatat. genting ya, Bud, ya. Iya. Iya. Nah, Hasanah ini kayaknya lagi banyak followers daripada Willy ya. Oke, ada yang nanya lagi. Lagi nih. nanya lagi Wah, nih keren di banget. live chatnya ya, YouTube kita ya di live streaming TVRI Sumut nih. Oke. Masih bersama dengan M Aulia Agil Saragi. Mohon izin kita ada nomor telepon kok yang bisa dihubungi ya kan di 081161000386. Jadi pemirsa juga bisa menghubungi kita secara langsung ya. Iya. Tapi ini lewat live chat tidak apa-apa, kita bacakan juga ya. Ini dengar-dengar dalam waktu dekat Mr. Tin Sumut bakal ngadain preskon. Di kira-kira dalam preskon itu apa aja yang bakal Willy tampilin ke tamu undangan? Nah, ada press Ini memang conference ya, ya? para supporter yang siap mendukung selalu ini ya. Iya. Sampai Boleh pengen nih tahu nih diceritakan preskon nanti apa kegiatannya aja yang apa aja? ditampilin. Silakan. Nah, kebetulan kan minggu depan Willy berangkat ke nasional ke Bandung. Jadi Fresh Compress Willy itu acaranya besok. Besok, di ya, Aula biar Tengku Rijal Nurdin yang di dekat rumah dinas Pak Gupsu. Dan juga akan dihadirin Bapak PJ Gupsu, Pak Wali Kota, Pak Kapolda, Ibu Sekta dan pejabat yang lainnya juga seperti DPR. Jadi yang akan Willy tampilkan yang pertama pasti
outfit-outfit yang akan Willy bawa di sana. Waduh, Benar. keren pastinya Mungkin ya. Natkos bakal Willy spill di sana. Oh, Natkos bakalan ditampilin Oke. juga? Iya, karena kan ada Oke. Pak Nah, PJ yang- juga sama Pak Wali Kota, jadi Willy bakalan spill di presscom besok. Oke. Besok. Nah, yang Ah. penasaran nih boleh nih diliput acaranya besok ya, Iya. kegiatan Willy Boleh nggak besok. sih seluruh masyarakat datang Boleh gitu? datang, Atau terbuka harus secara ada umum undangannya? nggak sih? Sebenarnya harus ada undangan sih, kan ada Oke. Pak pemerintah kan, takutnya nanti apa tidak kondusif kan. Oke, ya. baik. Nah, gimana nih cara dapetin undangannya? Mana Iya, tahu kira-kira para pendukung Willy yang bisa di rumah pengen ikutan. ikutan gitu. Caranya mungkin bisa DM melalui Willy aja nanti. Oh, DM langsung Iya, ke jadi nanti akun sosial medianya di @willilianggi.bcp. @BCP. Oke. Oke. Intinya harus punya tiket, tidak terbuka secara umum Iya, ya, benar. karena Oke, untuk nah, kondusivitas kegiatan. Hasana, kita masih akan menggali lagi ya. Iya, Kayaknya karena makin kemarin makin menarik nih makin ya kan? panas juga Makin nih ya. panas juga, makin Dan kita pengen himbau juga nih. berprestasi Iya, lagi pemirsa nih. yang pengen tanya-tanya boleh hubungin kita. Kita tunggu pertanyaannya ya. Di mana nomornya Hasana? Di 0811610386. Iya, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini, tapi sebelumnya kita saksikan dulu. Ini dia penampilan spesial Dari Noe and Friends. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di, Di Kopi Pagi. Ya, masih bersama dengan Willy dan juga Pasha, gestar kita pada hari ini. Ya, jadi pemirsa yang ingin bertanya silakan secara langsung telepon kita di 0811 6100 386, atau pemirsa juga bisa membuat di kolom komentar live chatnya di streaming TVRI Sumatera Utara ya. Oke, ini kita berhubung nih ada yang nanya ya. Ada lagi yang nanya masuk. nih? Iya, banyak nih yang Oke. nonton kayaknya ya. Masih ini lagi, Willy lagi? Enggak, ini Oh, udah berubah ke oh, ini Pasha. berubah ke Pasha. Ya, Oke, ini ada dari siapa? akun atas nama Salsabila. Mau nanya nih ke Kak Pasha. Kira-kira pada saat ikutan kegiatan di luar zona nyaman, kita itu sering ngerasa nggak nyaman nggak sih gitu kan? Terus gimana biar kita bisa dapat dorongan terus buat melakukannya? Mungkin dia sering tiba-tiba lagi semangat-semangatnya terus Terus ngedown down gitu. Nah, Nih dari kadang-kadang Kak Pasha. kita juga nggak bisa keluar dari zona nyaman nih, Iya. keenaan lama-lama tidak bisa Nyaman, berkembang benar. ya. Oke, Kalau silakan Pasha sendiri Pasha. gimana nih? Kalau dari Pasha sendiri ya pasti, karena kan udah namanya itu keluar dari zona nyaman gitu. Kalau emang udah keluar, oh berarti nemu hal-hal yang nggak buat kita tuh nyaman, yang buat kita tuh nggak nyaman. Itu jelas, pasti banyak hal-hal yang kita temuin yang sebenarnya tuh nggak sesuai sama diri kita kak gitu. Pasti juga mengalami hal seperti itu. Ketika bergabung di genre yang dimananya fun fact-nya tuh akun Instagram Pasha itu hitam. Artinya tuh kosong, followers Nggak ada, Iya. nggak ada kegiatan gitu Iya, ya. followers ada, following ada, tapi postingan itu nggak ada. Highlight pun itu nggak ada, Pasha arsipkan semua. Nah itu kan ketika bergabung di genre di mana Pasha itu diwajibkan dan memang diharuskan untuk memposting dan menyebar virus-virus genre, memposting kegiatan-kegiatan. Nah itu kan namanya Pasha itu udah keluar dari zona nyamannya Pasha gitu. Untuk pertama kali melakukan hal itu pasti agak berat gitu, kayak aduh nggak terbiasa ngelakuin ini, nanti dikatain alay sama orang, banyak ngepost story gitu, Iya. iya anak alay, semuanya diposting gitu. Iya, lebay banget sih gitu Iya. ya. Itu kan ada yang nyinyir-nyinyir gitu kan Iya, biasanya. Benar, nanti segala bentuk yang Pasha lakuin dikomentarin, diketawain, awal-awalnya seperti itu. Tapi lama-kelamaan setelah dipikir-pikir, capek juga mikirin pandangan orang lain gitu. Gimana kalau misalkan kita jalan sesuai jalan kita aja, nggak usah terlalu mikirin pandangan orang lain. gitu. Nah, karena memang tidak ada yang luput dari mulut manusia ya. benar. Semua pasti dikomentari, Benar, tapi iya. balik lagi ke kita. Dan buat Anda, ya ini tadi Salsabila ya, yang mungkin sudah berada ataupun keluar dari zona nyamannya ketika merasa down gitu. Ingat kembali alasan kenapa kamu memulainya ya. Jadi kalau kita semangat lagi Iya, kalau gitu kita ya. ingat kembali kenapa aku memulai itu, ya pasti akan bangkit lagi semangatnya ya. Itu dia. Jadi karena Oke. namanya juga kehidupan ya, ada lika-likunya, kemudian kita juga ada di posisi yang saat kita lagi semangat-semangatnya, ada yang rendah gitu kan. Jadi tapi tetap aja kita tuh harus bisa stabil intinya ya. Ketika kita ngerasa ngedown, ingat lagi alasan kenapa kita memulai seperti itu. Nah, kita kembali lagi nih kepada Willy dan juga Pasha. Ini kan banyak kegiatan-kegiatan mereka nih ya. Ada hal yang menarik Apa itu? seputar Duta Genre ini kan pasti sosialisasinya sampai ke pelosok-pelosok ya. Benar. Daerah terpencil gitu ya, itu pasti dimasukin ya. Iya, masuk. Nah, sejauh ini sosialisasi yang sudah Pasha lakukan ini ke daerah mana saja dan apa yang dilakukan di sana?
Oke, untuk sosialisasi sejauh ini setelah Pasya puji Tuhannya dapat jabatan Predikat, dan predikatnya, itu kita itu udah mulai nih pencar ke berbagai pelosok. Yang untuk baru-baru ini kita itu ada yang namanya GGV, Kak, atau genre Ghost to Village. Oh, Kemarin Kirain mau nonton. Enggak, bukan. Kemarin kampung atau village yang kita pilih itu ada di Simalungun, Tanah Jawa namanya. Di situ kita melaksanakan kegiatan-kegiatan menarik. Karena kan di situ sasaran kita selain ibu-ibu dan bapak-bapaknya, anak-anaknya gitu. Kita itu berusaha membangun relasi yang baik kepada kepala desanya juga dan juga masyarakat setempat. Jadi kita melaksanakan berbagai games dan juga ada implementasi ini genting namanya. Gitu. Implementasi nyata genre cegah stunting. Nah, selain ke Simalungun, kita itu juga kalau Pasya itu udah pernah yang ke Asahan. Dan juga kita sosialisasinya itu selain ke berbagai pelosok yang ada di Sumatera Utara, kita juga sosialisasi di sekitar kita di daerah Medan-Medan. Kayak misalkan ke sekolah-sekolah, SMK 8 Muhammadiyah, SMA Negeri 1 Medan. Oke, jadi memang banyak sekali ya. Benar. Dan satu, Pasya, ini ada satu kebijakan yang baru dibuat ya. Jadi kan kalau Willy ini kan memang pemenang tahun ini akan berangkat ke nasional. Nah ternyata di Duta Genre tidak ya. Setahun dulu mengabdi ya kan. 2 tahun. Jadi berapa? 2 tahun dulu mengabdi. Jadi baru 2 tahun ke depannya bisa ikut lagi ya untuk yang ke nasionalnya. Begitu ya? Iya. Oke. Dan saat ini juga yang kemarin lagi bertanding di nasional ya? Bukan, kita Yang akan berangkat iya, nantinya. mau berangkat. Oh, mau bulan berangkat Oktober belum ini. ya? Iya, untuk Oke. ke nasional di Semarang. Jadi yang untuk benar yang kakak bilang tadi itu, kalau ke nasional itu syaratnya 2 tahun mengabdi dulu. 2 tahun mengabdi. Iya. Berarti seniornya dong. Iya, seniornya yang senior berangkat ya? Pasya, iya. Oh, Itu ada Kak Bang Dika dan Kak Ingrid. Jadi untuk tanggal 28 nanti kita itu udah berangkat ke Semarang. Oke, nah kita doakan mudah-mudahan ini ya Dari berhasil kontingen begitu Sumut juga. ya, bisa mendapatkan berbagai predikat nanti Benar, ya, benar, beberapa benar, predikat ya. Nah, Hasanah, sudah tidak terasa ini kita sudah berada di penghujung Ya, acara ini. nggak terasa, padahal seru banget ya, Benar-benar nggak masih pengen terasa. ngobrol lagi dan teman-teman juga banyak yang menyaksikan lewat live streaming nih Iya, ya. ini gitu kayaknya ya. hari ini paling banyak ya yang nonton teman-temannya mereka ya. Soalnya Oke. aktif banget dari tadi bolak-balik nanya terus ya. Kita kalau di senang kolom banget komentar. ya. Jadi sebagai closing statement mungkin apa pesan ataupun tips and trick dari Willy dan juga Pasya untuk seluruh teman-teman yang ada di rumah. Silakan dari Willy dulu. Pesan dari Willy mungkin jangan pernah menyerah, raihlah terus prestasi atau cita-cita yang kalian inginkan sampai kalian mau. Karena bagaimanapun juga apa yang kalian mau itu kan tetap harus kita kejar. Dan jangan pernah minder ataupun nggak percaya diri. Mungkin boleh nggak percaya diri itu hanya sesaat, tapi setelah itu kita harus bangkit, nggak boleh down, harus mengupgrade value dan soft skill kita. Oke, jangan pernah merasa puas. Iya, tepuk tangan dong buat Willy ya, keren-keren. Kalau dari Pasya? Kalau dari Pasya itu jangan patah sebelum tumbuh, berikan waktu dan percaya pada dirimu. Jadi kalau memang belum mencoba, jangan mundur dulu, jangan kalah sebelum berperang. Cobalah untuk memulai hal-hal baru dan beri waktu untuk memproses segala halnya dan nanti kita akan menerima hasilnya pada akhirnya. Gitu. Baik, Oke, terima keren, kasih Pasya. luar Ya, biasa. sekali lagi mudah-mudahan goals kedepannya dapat Bisa tercapai. tercapai, ya. Kemudian Willy Bisa akan menjadi yang preskon ya terbaik ya. besok dapat diberikan kelancaran dan juga dapat mengharumkan nama Sumatera Utara di nasional. Begitu juga dengan senior Pasya ya yang akan bertanding di nasional. Mudah-mudahan semuanya bisa mengharumkan nama Sumatera Utara. Iya, dan kami ucapkan terima kasih untuk Pasya dan juga Willy yang sudah singgah di Kopi Pagi, berbagi cerita di sini ya. Dan pemirsa juga yang sudah menyaksikan Kopi Pagi dari awal hingga detik ini. Untuk itu saya Nur Hasanah dan rekan saya. Saya Muhammad Budi SR, jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai dengan 11.30. Terima kasih dan selamat siang. Dadah! Bye-bye.